Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa dhurriyyatana wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, aparat setempat, pengurus Masjid As-Syuhada, wabil khusus kepada tuan-tuan guru, para khalifah, para mursyid, ya tuan guru yang tadi sudah disampaikan, Al-Mukarram, Khalifah Rashid dan juga Bashir dan juga kepada tuan-tuan guru yang lain, ya, pada Al-Mukarram Dr. Abangda Dr. Yuliesman SAG MPD, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Semoga kita semua yang hadir senantiasa Allah limpahkan rahmat dan barakahnya. Amin. Pertama dan yang utama kita bersyukur kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Tentu bersyukur kita atas nikmat Allah itu tidak cukup sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Karena banyak sekali nikmat yang Allah titipkan. Tadi sudah disampaikan juga ada nikmat umur, sehat, kesempatan. Dan yang terbesar dari nikmat yang Allah titipkan adalah nikmatul a'zam, nikmatul iman dan Islam. Iman dan Islam ini nikmat terbesar. Karena Islam inilah kita hidup di dunia senantiasa berada dalam ridho Allah. Ngumpul kita pagi ini karena iman dan Islam. Bukan karena yang lain. Tapi karena iman dan Islam. Maka dari itu insyaAllah dengan nikmat ini kita akan senantiasa berada dalam ridho Allah. Dan di yaumil akhir kelak nanti terhindar dari kelompok orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, sebagai aturan hidup, sebagai sistem mengatur hidup kehidupan kita, falan yuqbala, maka tidak pernah sekalipun diterima selain Islam itu. Maka jangan coba-coba. Jangan coba-coba, jangan berani mengambil selain Islam. Karena kata Allah, la yuqbala, tak pernah diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, melainkan di akhirat kelak tergolong kepada orang-orang yang merugi. Nah, maka dari itu kita bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan. Tentu bersyukur tidak sekadar mengucapkan alhamdulillah. Karena apa susahnya menggerakkan anak lidah. Tapi bersyukur yang diinginkan oleh Allah, seperti yang pernah diungkapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bersyukur itu hakikatnya as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atih. As-sana' memuji nikmat, dikasih sehat, hidup, nikmat-nikmat yang lain dipuji dengan lafaz alhamdulillah. Selanjutnya apa? Mahabbah, cinta dengan nikmat tersebut. Jangan sempat kita kufur nikmat. Terkadang kita ini banyak yang kufur nikmat tanpa kita sadari. Dikasih nikmat yang banyak, cuma mata, nikmat mata yang dikurangi dikit, harus pakai kacamata. Atau kurang awas pandangan mata. Itu merasa kayak orang yang terburuk, rasa orang yang terugi di dunia.
Padahal lambungnya sehat, paru-parunya sehat. Itu makanya kata Ibnu Qayyim, mesti dipuji, dicintai nikmat tersebut. Ada yang terpenting, gunakan nikmat itu untuk taat. Mudah-mudahan hadirnya kita pada subuh ini bagian dari menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah beberapa menit ke depan Al-Fakir mencoba sedikit sharing terkait beberapa hal yang akan disampaikan. Namun sebelumnya tadi mungkin ada bertanya-tanya, pakai nama saya di ujung pakai Ar-Rokan, Ar-Rokani, Hidayat Ar-Rokani. Sebetulnya saya dari Rokan juga, Bu. Cuma Rokan bagian hilir. Saya dulu ada guru namanya Ibu Nur Azimah. Katanya beliau tinggal di Batanglubuk. Waktu di sekolah di Man. Kalian kalaupun hebat pun ya tetap tak hebat. Karena kalian di hilir minum air koncing kami. Jadi Rokan itu saya sebetulnya dari Rokan hilir. Rokan hilir, bagan siapi api. Makanya pakai Ar-Rokani. Kalau tak dari Rokan, tak berani pakai Ar-Rokani. Bahaya dengan harimau Rokan. Nah, maka dari itu, itulah makanya di ujung nama ada Ar-Rokani. Ini sekilas. Artinya kita ini sesama Rokan. Nah, sesama minum air Rokan. Dan sesama sekeluarga, tidak sekedar satu daerah. Tapi yang terpenting kita ini diikat dengan satu keyakinan. Karena keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa hadir pada subuh ini. Ini kehadiran kita, kehadiran yang luar biasa. Karena hadirnya kita ini di majelis ilmu, majelis yang insya Allah banyak keberkahan. Apa itu barokah? Aziyadatul khair wal ajri. Jadi dikatakan barokah itu banyak kebaikan, bertambah kebaikan dan pahala. Jadi hadirnya kita subuh ini insya Allah ada kebaikan yang bertambah, pahala pun bertambah. Kenapa tidak? Karena hadirnya kita ini tidak sekedar hadir ke majelis zikir. Majelis zikir kita hadir itu luar biasa. Ya, bahkan Nabi mengatakan man ra'a hilaqud dzikri farta'un. Jika kalian melihat halaqah zikir, apa maksud halaqah zikir yang Nabi sebutkan? Halaqah zikir di sini bukan zikrul lisan, tapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hal ini zikir yajtami'un nas wa yaqra'unal Qur'an wa yata'allamunal ilma. Jadi halaqah zikir yang dimaksud adalah berkumpulnya manusia, dibacakan Al-Quran dan disampaikan ilmu di dalamnya. Maka orang yang hadir di halaqah zikir ini luar biasa. Farta'u kata Nabi. Kenapa? Karena di halaqah ini dikerumuni oleh malaikat. Ya, ini banyak malaikat nih, Pak. Andaikan Allah buka hijab kita, pandangan kita bisa melihat malaikat, banyak yang hadir malaikat. Karena majelis zikir ini majelis yang dikerumuni oleh malaikat. Ya, maka jangan coba-coba berniat untuk pulang sebelum selesai. Sempat malaikat maut yang menunggu kacau. Ya. Maka dari itu insya Allah. Tapi malaikat yang mengerumuni ngapain? Berdoa pada Allah. Agar Allah turunkan barokah kepada mereka yang ada di halaqah. Ini kebaikan demi kebaikan Bapak Ibu. Yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Beruntung kita bisa hadir. Bahkan dalam satu kitab adab yang dulu diajarkan kalau di pondok-pondok salaf. Ada kitab Tanqihul Qaul. Ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, asal orang Banten, orang Indonesia. Nama kitabnya Kitab Tanqihul Qaul. Kitab ini sarah dari kitab Lubabul Hadis
di mana dalam kitab itu membahas tentang adab-adab. Bab pertama ditulis bab fadailul ilm, keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang pertama dikutip beliau itu hadis tentang keutamaan berilmu. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'a fi majlisil ilmi, duduknya kau sesaat di majlis ilmu. La tamassu qalaman wala taktubu harfan, tanpa memegang pena, tanpa menulis sehuruf pun. Ada yang bawa pena? Tidak ada. Ada yang menulis? Juga tak ada. Persis dengan hadis ini. Tak pegang pena, tak tulis. Tapi apa kata Nabi? Khairul laka min idqin alfi raqabah. Walau tak menulis, walau tak membawa pena, cuma modal duduk, tapi apa kata Nabi dalam hadis di dalam kitab Tanqihul Qaul ini, katanya lebih baik khairul laka min idqin alfi raqabah, daripada kau memerdekakan 1000 orang budak. Itu pahalanya, Pak. 1000 budak dimerdekakan. Maka kalau orang yang bangun di pagi ini tak mau hadir ke majelis seperti ini, rugi besar. 1 budak saja merdekakan pahalanya besar. 1000 budak kita merdekakan jauh lebih besar. Walaupun memerdekakan 1000 budak, tapi 1000 budak ternyata kalah dibandingkan hadir di majelis seperti ini, duduk modal duduk doang. Ini budak bukan sembarang budak, bukan budak Melayu. Itu bebudak, anak-anak. Tapi budak ini maksud adalah orang yang tidak merdeka. Itulah budak ini maksud. Wa nazarukal alim, memperhatikan materi yang disampaikan. Khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada kau punya 1000 kuda kau infakkan untuk jihad fi sabilillah. Kurang apa tu? Punya 1000 kuda, infak jihad fi sabilillah, itu ternyata pahalanya lebih besar hadir ke majelis ini menyimak materi disampaikan. Ada yang luar biasa. Wasalamukal alim, menjawab salam. Khairul laka, lebih baik bagimu min ibadati alfi sana, daripada kau solat sunat 1000 tahun. Pahalanya sedikit atau banyak? Banyak. Ibadah sunat 1000 tahun. Hidup kita tidak nyampe 1000 tahun. Tapi hadir ke majelis seperti ini, diucapkan salam, dijawab salamnya, khairul laka min ibadati alfi sana. Lebih baik daripada solat sunat 1000 tahun. Maka semakin banyak kita hadir ke majelis kayak gini, apalagi di Rokan Hulu secara umumnya, itu rata-rata ada GSSB, Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Ditambah dengan kajian-kajian yang lain dibuat, maka hadir kita, insya Allah, ziyadatul khairi wal ajri, bertambah kebaikan dan pahala. Ibu bapak yang berbahagia, kenapa kita mesti begini? Kenapa kita mesti hadir ke majelis ini? Kenapa kita begitu bersemangat ingin mengambil, mencari, menumpuk-numpuk pahala? Karena ingat ibu bapak yang berbahagia, siapapun kita yang ada di dalam masjid ini, termasuk mereka yang ada di luar sana, kita ini pasti akan mati. Pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap manusia, umat manusia ada ajal. Ajal itu apa? Batas waktu. Faiza ajaluhum, ketika ajal itu datang menghampiri mereka, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ajal itu tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Ajal tak menengok usia, ajal tak menengok abjad nama, ajal tak menengok sehat atau sakit. Kalaulah ajal itu bagi mereka yang sakit, banyak yang tak sakit juga mati. Kalau ajal itu menengok usia, kenapa banyak bayi masih
Janin dalam kandungan pun mati. Karena ini bicara ajal. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tak bisa percepat, tak bisa diperlambat. Ya. Itulah ajal. Tiap kita punya apa yang kita lakukan, tidak perlu khawatir menghadapi ajal. Yang perlu kita khawatirkan apa bekal persiapan kita menghadapi ajal. Ini yang perlu kita takutkan, Pak. Jangan mentang-mentang kita hidup beribadah, kita udah merasa aman lah nanti. Belum. Kenapa? Karena ajal itu kita dalam kondisi seperti apa, tak ada jaminan bagi kita. Tapi kita berharap kalau kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah berbanyak berdoa, berbanyak bermohon, selalu hadir ke majelis seperti ini. Karena kata Imam Syafi'i, jika engkau ingin tahu di mana maqammu di sisi Allah, maqamuka indallah. Fanzur. Kalau kau ingin tahu di mana posisimu, di maqammu di sisi Allah, maka kau lihat siapa di mana tempatmu sekarang. Di mana kebiasaanmu berada. Sekarang kita hadir ke majelis seperti ini, maka beginilah posisi kita di hadapan Allah. Artinya apa? Posisinya mulia. Insya Allah majelis ilmu. Ini dalam rangka mempersiapkan bekal, Pak. Mempersiapkan bekal. Karena kita tidak tahu kalau setelah dunia ini nanti, apalagi nanti ketika saat mengakhiri hidup, kita tidak tahu ibu bapak, kita ini mati dalam keadaan husnul atau su'. Mati dalam keadaan baik atau buruk. Maka dari itu persiapkan bekal. Selalu hadir ke majelis ini. Dan perbanyak bermohon kepada Allah. Salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kita, ba'da salat fardu, jangan lupa minimal 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah dengannya, ya Allah dengannya, bihusnil khatimah. Semoga Allah berikan kita mati meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, memang bicara kematian, bicara ajal, banyak yang ngeri. Kenapa kita ngeri? Karena dunia lebih besar di hati kita daripada akhirat. Ya. Bahkan Nabi 14 abad yang lalu telah mengatakan, Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada 2 perkara yang tidak disukai, dibenci oleh anak Adam. Apa yang pertama? Yakrahul maut. Benci, tak suka dengan mati, kematian. Wal maut khairul lahu minal fitnah. Padahal mati itu lebih baik daripada ujian. Kira-kira kalau ditanya ke kita, ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak yang hadir di KSSB subuh ini, kira-kira kalau ditanya pengen mati cepat atau mati lambat? Ya, itu kayaknya jawaban perwakilan. Mati cepat atau mati lambat? Pasti kita memilih kalau dikasih pilihan. Ini kan persoalan tidak ada pilihan, Pak. Kalau dikasih pilihan, rata-rata orang memilih meninggal lambat. Padahal ibu bapak, kata Nabi, yakrahul maut wal maut khairul lahu minal fitnah. Mati itu lebih baik daripada ujian. Kalau kita hidup akan selalu diuji. Ujian ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang sukses, ada yang gagal. Maka kalau kita meninggal, itu ujian tidak ada lagi. Tinggal pertanggungjawaban. Ya. Tapi Nabi katakan 2 perkara ini. Yang pertama, benci dengan kematian. Makanya beda. Orang yang lebih fokus kepada akhirat. Seperti yang disampaikan oleh para ulama. Misalkan
Said Ramadan Al-Buti pernah ditanya, ma ma'nal maut? Al-maut an-ni'am. Mati adalah nikmat. Sudahkah kita berpikir mati itu nikmat? Kalau belum, hati-hati, Pak. Itu berarti kita masih dikuasai oleh dunia. Dunia itu kayak bayang-bayang. Jika kau kejar, maka tak pernah kau bisa menangkapnya. Tapi jika kau membelakanginya, bayang-bayang tak ada pilihan, pasti mengikuti engkau. Saya pernah dinasehati oleh guru, orang tua atau bahkan datuk saya. Di Bagan sana kan banyak tarekat, Naksabandi, ya tuh. Maka nasihati, kalau kau kejar dunia, akhirat tinggal. Kalau kau kejar akhirat, dunia ikut. Ya. Orang yang paham akan hal ini, maka mereka lebih mencintai mati daripada hidup. Ya. Makanya Said Ramadan Al-Buti ketika ditanya, ma ma'nal maut? Maut an-ni'am. Mati itu nikmat. Kok bisa mati nikmat? Berbeda dengan kita secara umum. Karena ternyata lewat kematian itu, jelas apa yang kita lakukan, cash dibalas oleh Allah. Tadi saya cerita Bapak Ibu, mengutip sebuah hadis, pahala yang besar bagi orang yang hadir ke majelis ilmu ini. Seperti mereka akan 1000 budak, berimpak 1000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Pahalanya seperti sholat sunat 1000 tahun. Bahkan ibu bapak dari rumah datang ke masjid ini, itu setiap langkahnya dicatat dengan pahala. Seperti kisahnya sahabat Nabi Sa'ban, saat sakaratul maut, dia tak mengucapkan kalimatut tauhid, tapi Sa'ban mengucapkan jauh, baru semuanya. Pahala yang banyak itu, pertanyaannya, nampak anak ibu bapak? Nampak anak tadi? Tak nampak. Sholat subuh berjamaah di masjid, itu seperti sholat malam semalaman suntuk. Nampak anak pahala sholat subuh ini? Akan nampak kalau kita mati. Tapi jangan cari mati. Balik dari ini ambil racun Ramadan. Itu mati fasik. Bukan cari mati. Ambil tali gantung diri. Ambil pisau tusukkan ke dada. Hati-hati, Pak. Kalau berdasarkan nas hadis Nabi, siapa yang mati dia dengan bunuh diri, maka di hari kiamat dia azab di neraka sesuai dengan akhir kegiatan perbuatannya saat sakaratul maut. Kalau dia mati dengan menusukkan pisau ke dadanya, maka kelak di hari kiamat dimasukkan di neraka, dia tusuk pisau ke dadanya, mati, hidup lagi, tusuk, mati, hidup lagi. Sampai kapan? Sampai Allah menetapkan keputusannya, hukumannya selesai. Maka jangan coba, Pak. Mati bunuh diri dari tempat yang tinggi, jatuhkan, mati. Begitu juga. Besok dari kiamat naik ke tempat tinggi, lompat, naik, lompat, naik, lompat. Sampai kapan? Sampai Allah menetapkan keputusannya. Bukan cari mati, ya, tapi menganggap kematian lebih nikmat dibandingkan hidup di dunia. Nah, kenapa? Karena lewat kematian ini, ibu bapak yang berbahagia, semua kebaikan yang kita lakukan itu kita peroleh. Seperti Sa'ban, sahabat Nabi. Jauh, baru semuanya. Kenapa jauh? Karena saat sakaratul maut, Allah nampakkan pahala setiap langkahnya dari rumah ke masjid. Jauh, baru. Kenapa baru? Karena dinampakkan oleh Allah pahala bersedekah pakaian yang dia lakukan. Dia punya 2 pakaian. Kebiasaan kalau ke masjid. Karena kalau ke masjid jalan kaki berdebu kotor, maka ini untuk sholat tidak nyaman. Dia bawa pakaian ganti. Biasa pakaian yang baru di dalam, pakaian yang biasa yang udah lama di luar. Ada orang kedinginan, dia kasih ini baju yang lama. Pahalanya luar biasa. Itu makanya Sa'ban ungkapkan,
baru. Andaikan yang baru disedekahkan, pahalanya jauh lebih besar. Yang lama saja disedekahkan besar, apalagi yang baru. Makanya dia sebutkan baru semuanya. Begitu juga pahala kebaikan yang dia lakukan. Itulah makanya dengan kematian itu semua bisa kita dapatkan, nampak oleh kita. Bahkan puncak kenikmatan bagi penghuni surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu takkan bisa kita alami kecuali lewat yang namanya kematian. Ibu bapak yang berbahagia, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, yakrahul mal, benci sedikit dengan qillatal mal, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Apa poin kedua, hal kedua yang tidak disukai oleh anak Adam? Tidak suka dengan yang namanya sedikit harta. Padahal sedikit harta, sedikit pula hisabnya. Coba kalau kita tanya balik, Bapak Ibu mau jadi orang kaya atau memilih jadi yang miskin? Itu jawaban jujur dari hati. Padahal kaya tidak jaminan. Ya, Abdurrahman bin Auf, 1 dari 10 sahabat dijamin masuk surga. Dia bercita-cita pengen jadi orang miskin. Adakah seperti Abdurrahman di antara kita? Ya, belum tahu. Karena banyak yang malu, tak jujur. Abdurrahman tuh pengen jadi miskin. Karena satu ketika Nabi mengatakan, wahai Abdurrahman, orang miskin denganku seperti jari telunjuk dengan jari tengah nanti di akhirat. Berada di surga. Ya. Mendengar hal demikian, Abdurrahman sahabat Nabi pengen jadi miskin. Agar bisa bersama dengan Nabi seperti jari telunjuk jari tengah. Kesampaiankah miskinnya Abdurrahman? Kesampaian tidak? Kesampai cuma beberapa hari. Apa dilakukan oleh Abdurrahman? Dia infakkan hartanya. Karena sebelumnya Nabi juga mengatakan, wahai Abdurrahman, engkau dijamin surga. Engkau ikut perang Badar, engkau dijamin surga. Tapi ketahuilah oleh Abdurrahman, engkau masuk surga dalam kondisi merangkak. Kenapa merangkak? Ya tadi, wakilatul mal aqallul hisab. Sedikit harta, sedikit hisab. Banyak harta, banyak hisab. Sama ibu bapak pergi ke swalayan atau ke warung supermarket lah, atau ibu bapak pergi ke kedai, masuk ke warung tuh bawa barang, beli gula, beli kopi, beli indomie, beli telur, macam-macam, ada 10 macam. Kira-kira bisa enggak nyelonong keluar? Kalau di swalayan berurusan awak dengan satpam, Pak. Masuk ke swalayan cuma ambil gula 1 kilo. Bisa nyelonong juga keluar? Enggak. Tapi ibu bapak ada yang masuk ke swalayan, keliling swalayan, bawa keranjang 2. Setelah itu tak ada diambil 1 pun. Bisa enggak nyelonong keluar? Bisa. Itulah besok perumpamaan di akhirat. Qillatul mal aqallu lil hisab. Sedikit harta, sedikit pertanggungjawaban. Abdurrahman bin Auf, engkau dijamin surga, kau mau masuk surga merangkak. Kenapa? Saking banyaknya harta, engkau pertanggungjawabkan satu-satu. Karena kaitan harta itu bukan 1 ditanya, 2. An umri fi ma'afna, umur ditanya 1 kali, kau habiskan untuk apa? Wa an ilmi fi ma fa'ala, ilmu ditanya sekali, kau gunakan untuk apa? Wa an jismi fi ma ablah, tubuh ditanya sekali, kau korbankan untuk apa? Tapi wa an malihi, tentang hartanya bukan ditanya sekali, tapi ditanya 2 kali. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kau dapatkan dari mana, kau gunakan untuk apa?
Abdurrahman tertunda masuk surga. Ketika itu, Pak. Kenapa? Karena banyak harta. Dia pertanggungjawabkan nanti. Dia peroleh dari mana, dia gunakan untuk apa. Mendengar hal demikian. Nah, Abdurrahman pulang ke rumah, dia impakkan harta. Tapi yakinlah ibu bapak, seperti yang Nabi katakan, mana qasa abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta dari hamba Allah itu karena disebabkan sedekah. Melainkan dari bersedekah semakin banyak ditambah. Ya, Abdurrahman terjadi. Ketika dia impakkan bukan malah miskin. Hartanya semakin banyak. Wah, ini galau Abdurrahman bin Auf. Tak jadi-jadi miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Kebetulan pada tahun 10 Hijriah di Madinah, petani-petani di Madinah gagal panen, Pak. Korma yang dipanen pada busuk semua. Apa kata Abdurrahman? Ini kesempatanku bisa jadi miskin. Gimana caranya? Dia beli kurma yang busuk dengan harga normal dikali 2. Ini supaya bisa miskin nih, Pak. Kurma busuk milik petani Madinah dibeli harganya normal kali 2 supaya bisa miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Semua kurma busuk milik petani Madinah yang tadinya harus terbuang itu numpuk di rumah Abdurrahman. Dibayar oleh Abdurrahman dengan harga normal dikali 2. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ditemukan kurma busuk lagi di penduduk Madinah, kecuali di rumah Abdurrahman numpuk. Pada suatu hari, ibu bapak, datang ada utusan dari Habasah ke Madinah, berjumpa dengan Nabi. Pas melintas, karena kan rumah Abdurrahman tidak jauh dari rumah Rasulullah, rumah Abu Bakar di Madinah. Maka lewat melintaslah di depan rumah Abdurrahman. Kebetulan penduduk Habasah ini sedang dilanda penyakit kusta. Menurut tabib, obatnya kurma busuk. Akhirnya apa terjadi? Ini bukan cerita anekdot nih, Pak. Dalam siro diceritakan. Akhirnya kurma busuk milik Abdurrahman tadi dibayar oleh raja penguasa Habasah dengan harga 10 kali lipat. Jangan astagfirullah. Itulah kalau orang Cina bilang, kalau hokinya kaya itu kaya juga. Ya enggak bisa miskin ini orang, Bang. Kalau kita beda. Kita pengen kaya, tak kaya-kaya. Makanya enggak usah cari kaya, cari ridho Allah. Karena tujuan hidup ini ridho Allah. Bahkan Nabi mengatakan tadi, yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallul hisab. Sedikit harta tidak disukai oleh anak Adam. Padahal sedikit harta, sedikit hisab pertanggungjawabannya. Karena perkara harta ini bukan main-main. Apalagi kita hidup di zaman sekarang. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun. Pasti akan tiba suatu zaman, kata Nabi. La yabqa ahadun. Tak tersisa. Atau dalam lafaz yang lain, la yubalil mar'u. Orang yang hidup di zaman itu ma'ukhizal mal, dalam mengambil harta, aminal halal amin haram, tak peduli hartanya halal atau haram. Zamannya zaman kapan? Inilah zaman kita hari ini. Boro-boro cari halal, haram saja susah. Abdurrahman bin Auf hartanya halal, tertunda dia masuk surga, Pak. Apalagi kita hari ini, kita memikirkan pengen menumpuk-numpuk harta, tapi harta yang kita tumpukan kadang banyak harta yang haram. Itu membuat kita celaka kelak di hari kiamat. Ingat ibu bapak yang berbahagia, banyak orang celaka bukan karena tak sholat. Banyak orang celaka bukan karena tak puasa, tapi dia puasa. Banyak orang celaka bukan hubungannya dengan Allah tak bagus. Bagus. Tapi kenapa dia celaka kelak di hari kiamat, dicampakkan ke neraka karena yang dia peroleh dalam konteks harta, hartanya tidak halal.
Harta halal atau haram itu menentukan posisi kita kelak di akhirat. Makanya Nabi dalam banyak riwayat, satu di antaranya hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'jibuka imru'un. Jangan kalian takjub dengan seseorang man kasaba malan min haram, yang berusaha mendapatkan harta dari cara-cara yang haram. Maka nengok orang punya harta, caranya haram, punya mobil lewat leasing, punya motor lewat leasing, beli kebun minjam uang dengan cara riba. Layu di muka. Jangan takjub. Kenapa kita tidak boleh takjub? Begini Ibu Bapak. Kata Nabi, wa in anfaqa aw tasaddaqa bihi. Jika diinfakkan, disedekahkannya dengan yang haram tadi, lam yuqbal minhu. Coba, lam fi huruf nasa, yuqbal fi'lul mudhari. Ini menjelaskan sampai kapanpun tak pernah diterima minhu, dari sedekah infak harta haram yang dia keluarkan. Kalaupun dia bangun sebuah masjid, orang nyaman beribadah di dalamnya, tapi ingat dia tak ubahnya tak lebih dari seperti sebatang lilin. Mampu memberikan penerang pada orang, mampu menenangkan orang di saat gelap gulita, tapi tengok nasib lilin beberapa saat ke depan, habis meleleh. Inilah perumpamaan harta yang haram kalau diimpakkan. Kalau gitu Ustaz, jangan kuimpakkan. Kata Nabi, wa in amsaka, jika harta haram itu bersamamu, lam yubarik lahu fihi. Sampai kapanpun kau tak pernah mendapatkan keberkahan. Punya harta tak dapat ketenangan. Punya harta berat kaki melangkah ke masjid. Punya harta banyak, padahal punya mobil mewah, susah dikendarai, dikomandoi, diarahkan mobilnya ke GSSB. Kenapa? Karena hadir ke sini ada barokah, insya Allah. Ada kebaikan. Orang yang bersamanya ada harta haram, lam yubarik lahu fihi. Tidak pernah sekalipun dia dapat keberkahan. Bahkan mohon maaf Ibu Bapak, dalam kitab Sulamut Taufik, ditulis oleh Abdullah Al-Ba'lawi, di situ dituliskan syarat-syarat solat. Salah satu syaratnya, syarat diterimanya ibadah solat. Di sana ada 3 syarat diterima sholat. Artinya apa? Kalau syarat ini tak terpenuhi, maka sholat cuma gugur kewajiban tapi tak diterima. Apa yang pertama? Ayyuqsida biha wajhallahi wahdah. Sholat mesti maksud tujuannya hanya Allah. Artinya mesti ikhlas. Kalau sholat tidak ikhlas, ayyakuna lillah, lam yakmakbul. Sholatnya tak diterima. Yang kedua, ayyahduru ala qalbihi, menghadirkan hatinya di dalam sholat. Apa makna hadirkan hati dalam sholat? Sholatnya mesti khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat tidak khusyuk, cuma gugurkan kewajiban, tapi tak diterima, tak dicatat sebagai pahala. Kaitan yang kita sampaikan poin yang ketiga. Apa kata Abdullah Al-Ba'lawi? Silakan buka dalam kitab Sulamut Taufik. Ayyakuna ma'kaluhu wa malbasuhu wa musallahu halalan. Hati-hati Pak. Sholat subuh kita kerjakan ini. Kalau sempat ada harta haram bersama kita, apa kata Abdullah Ba'lawi? Ayyakuna ma'kaluhu wa malbasuhu. Menjadikan yang dimakan dan diminum, wa malbasuhu, pakaian yang menempel di tubuh, wa musallahu, tempat yang digunakan untuk salat, halalan, harus berasal dari yang halal. Kalau sempat berasal dari yang haram, yang dimakan diminum yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang paling pantas dan layak. Pakaian menempel di tubuh, tempat digunakan untuk sholat tidak berasal dari yang halal, maka ini membuat sholat kita cuma gugurkan kewajiban, tak mendapat pahala di sisi Allah.
Mesti ikhlas, mesti khusyuk. Yang dimakan, diminum, dipakai harus halal. Itu maka pitua orang tua-tua kita dulu, makan yang halal nak, pakai yang suci. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Kojokan perintah, tontikan larangan, makan yang halal, pakai yang suci. Kenapa? Ini membuat ibadah kita terima atau ditolak di sisi Allah. Maka jangan main-main. Lam yubarik laufi. Terakhir, wa in mata. Yang tadi kita semua pasti mati, Pak. Jika pemilik harta itu mati, wa tarakahu, ditinggalkannya harta yang haram, zadahu ilan nar. Ini jadi bekal baginya masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ibu bapak, meski Nabi katakan yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqallu lil hisab. Meski kata Nabi ada nanti orang benci dengan sedikit harta, karena sedikit, padahal sedikit harta, sedikit hisab, maka kita dah hadir di GSSD pagi ini. Ke depan kita hanya mencintai harta yang halal. Kalau sempat harta itu harta yang haram, maka kita lebih memilih hidup dalam serba berkekurangan. Karena yakinlah ibu bapak, dunia ini tidak lama. Kalaupun ibu bapak miskin menderita karena lebih mementingkan ridho Allah daripada murka Allah, maka yakinlah dunia tidak lama, sebentar. 70 tahun paling lama. Sedikit yang lebih dari 70. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallahum ba'da zalik. Sedikit dari mereka yang hidup lebih 60 sampai 70 tahun. Maka paksakanlah diri ini untuk taat, hanya mengambil yang halal. Itu tidak lama. Kalaupun kita susah menderita cuma 60-70 tahun. Tapi kalau sempat kita tak tahan penderitaan 60-70 tahun, memilih mengambil yang haram, maka setelah dunia menderita selama-lamanya, Pak. Begitu juga, Pak. Taat nih, hadir ke masjid, itu pun tidak lama, Pak. Itu 60-70 tahun. Menjelang kita mati. Kalau udah mati tak ke masjid lagi. Kalau ke masjid lari kami semua. Datang ke GSB ini juga begitu. Tidak selamanya menjelang kita, selama kita hidup. Kalau udah mati tidak lagi. Maka dari paksakan untuk taat dan istiqomah menjelang ajal kita tiba. Karena ini bagian dari persiapan bekal menuju ajal, menghadapi kematian. Mandana nafsahu. Siapa yang pintar itu kata Nabi? Orang al-kais, mandana nafsahu. Orang yang memikirkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk hidup setelah kematian. Karena dia sadar ketika dia mati, yutba'ul maita salasun, 3 mengiringinya ketika mati. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, harta keluarga, harta dan amalnya. Tapi ingat, meski 3 yang menemani mengantarkan jenazahnya, fayarji usnani, 2 yang akan balik, wa yabqal wahid, 1 yang kekal. Apa yang balik? Ahluhu wa maluhu. Apa yang kekal? Wa amaluhu. Maka dari itu, persiapkanlah amal soleh sebanyak mungkin, persiapkanlah pahala sebanyak mungkin. Salah satunya hadir ke majlis-majlis seperti ini. Insya Allah ini bagian dari persiapan amal, pahala, bekal untuk hidup setelah mati. Dan inilah orang yang cerdas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Allah saya menampun, para ibu bapak mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahil hidayah wa taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.